Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Pangeran Cahaya. Hadirin saudara-saudaraku yang sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas pada konten kali ini tentang awal mula atau asal mula dua kalimat syahadat. Dari mana asal mula dua kalimat syahadat itu? Maka diambil daripada suratul Fatihah atau Ummul Kitab. Maka sangat luar biasanya Ummul Kitab ini karena dia itu adalah Nur Muhammad. Dia adalah Nur Muhammad. Al-Fatihah itu. Maka tidak heran Al-Fatihah itu adalah Ummul Kitab karena dia ada sebelum alam semesta dicipta. Sebelum alam semesta mewujud, dia telah ada. Tulis surah Al-Fatihah. Maka kita ambil daripada surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat menurut para ulama-ulama, semua ulama-ulama fikih, tasawuf sependapat bahwa ada 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian diambil daripada akhir kalimat atau i'rabnya, akhir kalimat daripada ayat itu. Akhir ayat, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, sampai 7 ayat. Itu semua akhir kalimatnya diambil daripada awal mulanya syahadat. Contoh, di dalam surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Dan di akhir kalimat semua surah Al-Fatihah, di situ akhir kalimatnya cuma 2 huruf. Huruf mim dengan huruf nun. Jadi ada 2. Huruf mimnya itu 3, huruf nunnya itu 4. Jadi huruf mimnya 3, huruf nunnya 4. Nah, lantas di sini apa yang dimaksud daripada nur dengan Muhammad ini? Nun dengan mim. Nah, maka ditarik dulu yang mana saja akhir kalimatnya nun, yang mana saja akhir kalimatnya mim. Bismillahirrahmanirrahim itu mim. Alhamdulillahirabbil alamin itu nur. Ar-Rahmanirrahim mim lagi. Maliki yaumiddin nur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nur. Ihdinas siratal mustaqim Muhammad siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi 4 nun, 3 mim. Nun ini adalah nur, mim ini adalah Muhammad. Maka di situ dikatakan di huruf alif dalam bismillah itu, aku lazat yang menciptakan, menjadikan atau menyatakan nurku di dalam huruf ba. Kemudian sin itu adalah sir, rahasia. Kemudian mim, rahasiaku ada pada Muhammad. Rahasianya siapa? Alif lam lam ha. Rahasianya Allah. Maka itulah saudara-saudaraku. Kemudian dari mana tadi itu nur dengan Muhammad? Disitulah dari Al-Fatihah. Kemudian dijadikan syahadat. Coba kita lihat kalimat iman dan kalimat amal atau kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illa Allah. Ini ada 4 huruf. Diambil daripada huruf nun. Nur itu tadi. Jadi la ilaha illa Allah. Kemudian kalimat setelahnya syahadat Rasul itu Muhammad Rasulullah. Diambil dari huruf mim akhir kalimat surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah itu nunnya diambil daripada la ilaha illa Allah. Kemudian alif, sya, ha, dan dal. Alif itu alif zat Allah. Kemudian zat Allah ini menyaksikan syahadah, menyaksikan hayat. Ha itu hayat di dalam diri Adam, dal. Dalilnya, kenyataannya. Jadi alif, sya, ha, dan dal. Alif Allah, syahada menyaksikan. Kemudian ha itu menyaksikan hayatnya kepada dalilnya, yaitu Adam. Nah, maka ditariklah kesimpulan bahwa sangat pentingnya untuk kembali kepada diri. Karena di diri inilah semua kunci untuk mengenal. Ketika sudah mengenal, tidak ada lagi yang dikatakan mengenal Allah ataupun mencari Allah, karena sudah mengenal.
maka perlu ditarik terus kepada diri. Sudah jelas bahwa semua yang nampak adalah nur. Nah, sudah jelas bahwa nafas kita ini adalah utusan atau Rasulullah. Yang menanggung rahasia Allah itu sir. Nah, maka yang melihat adalah sir, yang mendengar adalah sir. Sir itu kenyataan daripada Allah. Sir itu adalah aku. Sir itu adalah Allah. Maka batinnya kita, batinnya manusia, di situ adalah satu rahasia sangat besar. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang keluar itu menjadi sifat. Namun ketika kita tarik lagi ke dalam, sesuatu itu yang keluar, kalam kita, kata-kata kita itu yang keluar, kalam kita yang keluar itu bukan bermakna kalam kita. Dia itu kalamnya Allah. Penglihatan kita bukan penglihatan kita, namun itu adalah penglihatannya Allah. Jadi ketika kita keluar berbicara, itu jadi nur. Nah, jadi nur. Begitu. Namun pusatnya ada di sir itu, ada pada Allah. Jadi kita ini pecahan sir atau bagian-bagian daripada Allah itu sendiri. Makanya dikatakan wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Wal awalu tiada permulaan, wal akhiru tiada pengakhiran, wal zahir wal batin. Kalau wal batinu semua sudah tahu. Batinnya Allah. Itulah Nur Muhammad. Jadi Allah menjadikan zatnya kepada Nur Muhammad. Nah, kemudian menjadi hayat pada hamba, zohir, kenyataan pada hamba itu, si hayat itu. Nyata pada hamba. Maka ketika kita melihat ke depan, melihat keseluruhan alam semesta adalah sifat. Nah, namun kita yang melihat itu, yang diperlihatkan itu adalah penglihatannya Allah, pendengarannya Allah, perbuatannya Allah. Maka sebenarnya simple, ketika orang yang sudah berani mengosongkan ataupun tidak ragu-ragu di dalam perkenalan itu. Karena ketika masih kita ragu-ragu, maka itu adalah hijab yang sangat besar. Belum kita mematikan, belum kita menghancurkan berhala-berhala yang ada, maka kita sulit untuk memahami, untuk dipahamkan Allah. Namun siapapun gurunya, sesakti apapun, bahkan malaikat pun gurunya, ketika memahamkan seseorang itu tidak akan mampu, kecuali dipahamkan oleh Allah. Maka ketika setelah mencari, maka pasti akan semakin jauh. Semakin jauh. Jika tidak dicari, maka di situ-situ juga. Itulah makanya, barang siapa yang mengenal Allah, ma'rifatullah, maka dia kafir. Kafir di mata manusia. Kafir di mata manusia. Namun barang siapa yang tidak mengenal Allah, dia kufur. Kufur di mata Allah. Karena dia tidak mengenal. Itulah bahasa kiasan, bahasa penjebak. Maka perlu dipahami saudara. Betul-betul apa yang kita tanggung tidak main-main. Namun jangan mengatakan kamu Allah. Karena kita tidak pernah ada. Hanya dia yang ada. Nyata, senyata-nyatanya. Maka semua yang kita lihat adalah Nur Muhammad. Yang zohir, yang batin Nur Allah, sama juga dikatakan Nur Muhammad. Maka zat wajibal wujud telah bertajalli, sudah menjadi daripada Nur Muhammad. Maka Rasulullah diutus, yaitu nyawa kita ini, untuk menanggung rahasia Allah. Nafas ini, ruh ini adalah Rasulullah yang menanggung rahasia Allah. Muhammad ini batang tubuh, kendaraan-kendaraan daripada nyawa kita. Maka perlu dipahami, masuk terus ke dalam, meniti ke dalam, jangan selalu berpikir kemana-mana. Semakin pikiran-pikiran melayang, semakin tidak. Maka jangan jauh-jauh saudara. Saya sudah nyatakan ini, jangan belok-belok lagi. Kalaupun belum meyakini semua itu, terserah. Yang penting saya sudah nyatakan betul-betul menyusun dengan rapi, disusunkan oleh Allah. Maka jangan bengkok lagi keyakinan itu. Teruskan. Begitu banyak jalan saudara. Banyak sekali jalan. Banyak sekali. Tinggal sendiri. Tinggal sendiri-sendiri yang mana bagus jalannya, itu diikuti. Ada jalur tarekat ini, ada jalur tarekat ini, ada pahaman ini, ada ini. Terserah, tidak masalah.
Yang penting ikut saja menurut nurani sendiri, nurani masing-masing. Ketika sudah selesai di pelajaran itu, di tarekat satu atau perjalanan satu, maka berjalanlah mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang berterbaran di muka bumi. Berikhtiarlah dengan ikhtiarnya Allah, berusahalah dengan berusahanya seperti engkau fanakkan dirimu bahwa yang menggerakkan adalah Allah. Sehingga kita ini akan dirahmati, diberkahi, diridhoi. Mungkin seperti itu saja penyampaian yang sangat singkat dari kita untuk menjawab pertanyaan saudara-saudara kita. Semoga tidak goyang lagi saudara, tusuk masuk ke dalam, jangan ragu lagi, jangan syak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.